warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang sama-sama mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat isya berjamaah yang kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan tersampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, sudah separuh perjalanan Ramadan kita jalani. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan, puasa, tarawih, tadarus dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di separuh terakhir yang akan kita lalui, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, di mana di dalam agama kita ada nilai ibadah, ada nilai pahala dan timbangan dosa dari maksiat. Pahala dari satu ibadah atau timbangan dosa dari satu maksiat yang oleh Allah disembunyikan. Ibadah yang nilai pahalanya Allah sembunyikan diantaranya ibadah puasa. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini adalah soal maksiat yang timbangan dosanya juga Allah umpetin. Allah nggak kasih tahu. Biasanya kan maksiat juga Allah kasih tahu dosanya. Seperti kemarin saya katakan, orang yang suka makan harta riba, Allah kasih tahu, kata Nabi, sekecil-kecilnya dosa riba itu adalah sama dengan kita berzina dengan ibu kandung kita. Itu dosa riba yang paling kecil. Orang yang suka mabuk minuman keras, dosanya Allah kasih tahu. Kata Nabi, orang yang suka mabuk minum minuman keras, ibadahnya 40 hari, 40 malam, terutama sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat yang dosanya Allah nggak kasih tahu. Boleh jadi dosa ini maksiat lebih besar daripada dosa kita maksiat orang yang suka makan riba. Boleh jadi dosa ini maksiat dosanya lebih besar dari orang-orang yang suka minum minuman keras. Maksiat apa itu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur atas nikmat yang Allah berikan buat kita, Allah bakal tambahin itu nikmat. Wa la in kafartum, kalau kita kufur, tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka kata Allah, inna azabi lasyadid. Sungguh azab Allah teramat pedih. Pertanyaannya, seberapa pedih azab Allah buat orang-orang yang kufur nikmat Allah nggak kasih tahu. Boleh jadi dosa kufur nikmat ini lebih besar dari orang yang suka makan harta riba. Ya. Nah, ibu bapak saudara, syukur itu terima kasih. Terima kasih ada dua, bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Terima kasih ketika kita dapat nikmat dalam bentuk lisan, minimal kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Ini syukur, ini terima kasih dalam bentuk lisan, dalam bentuk ucapan. Ada juga terima kasih dalam bentuk perbuatan. Syukur dalam bentuk perbuatan, ketika kita mendapat nikmat dari Allah, bentuk syukur kita dalam bentuk perbuatan adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini bentuk syukur dalam perbuatan. Termasuk kita puasa Ramadan, termasuk kita tadi sholat isya, sholat tarawih.
puasa Ramadan bukan cuma sekedar kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim, tapi juga sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah kasih buat kita. Bentuk syukurnya, bentuk terima kasihnya, Allah perintahkan puasa, kita puasa. Kita sholat 5 waktu, bukan cuma sekedar melaksanakan kewajiban perintah dari Allah, tapi juga merupakan bentuk rasa syukur kita dalam bentuk perbuatan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit bersyukur daripada tidak sama sekali. Makanya mohon maaf Pak, orang kalau meninggalkan ibadah ataupun melaksanakan kemaksiatan atau mengerjakan larangan Allah, orang ninggalin puasa, ninggalin sholat 5 waktu misalnya, bukan cuma sekedar dia meninggalkan kewajiban, tapi juga bentuk rasa kufur dia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan ingat, inna azabila syadid, azab Allah teramat pedih bagi orang-orang yang kufur nikmat. Ya, makanya alhamdulillah kita bisa puasa di Ramadan, dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur, ketemu sama Ramadan. Selain memang kewajiban, kita juga bentuk rasa syukur melaksanakan ibadah puasa. Karena banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya secara syar'i, secara syariat memenuhi syarat dia untuk puasa, tapi dia nggak melaksanakan ibadah puasa. Apalagi udah pertengahan kayak begini, di pasar, di jalan, itu siang-siang jam 11 Pak, orang udah pada buka jam 11 siang, udah pada merokok, udah pada ngopi. Ya Allah, saya kadang-kadang maaf Pak, suka miris gitu ya, kalau ada orang yang nggak puasa di bulan Ramadan siang-siang begitu. Padahal kita bersyukur Pak, tinggal selain memang kita namanya orang muslim yang punya kewajiban, dikasih nikmat dan segala macam, kita juga bersyukur tinggal di negara yang mayoritas muslim, negara kita kondusif, negara kita aman, tidak dalam konflik. Artinya kita sambil puasa, sambil bekerja bisa, sambil puasa, sambil dagang juga bisa. Kenapa? Negara kita aman, tidak dalam konflik, tidak dalam perang. Seperti saudara kita di Palestina Pak, Masya Allah, nggak bisa dia ibadah tenang kayak kita. Makanya di Palestina ada istilah begini Pak, Bu, Pak, sahurnya di dunia, buka puasanya di surga. Emang apa? Waktu sahur dia bareng-bareng sama keluarga, suami, istri, sama anak-anaknya. Begitu siang, rumahnya dibombardir sama Israel, mati sekeluarga. Akhirnya mereka buka puasanya di surga. Bahkan ada yang satu keluarga, waktu sahur bareng-bareng sekeluarga, ibu bapak sama anak-anaknya. Begitu maghrib, begitu buka puasa, itu anak-anaknya udah jadi yatim piatu. Kenapa? Karena ibu bapaknya ditembak sama Israel, meninggal dunia siangnya. Kita mah enak Pak, kita siang puasa Bu, masih bisa mikir, ntar sore gue buka pakai apa ya, begitu. Saudara kita di Palestina boro-boro mikir, ntar sore buka pakai apa, ntar sore masih bisa hidup apa enggak juga belum tahu. Kita bersyukur Pak, negara kita aman. Terus yang kedua, kita bersyukur puasa di Indonesia ini kan negara kita luar biasa. Cuaca dan suhunya, ini puasa kita normal jamnya. Kita jam berapa imsak itu? 4:30 ya? Anggaplah kita 4:30 imsak. Buka tadi jam 6 kurang, kita sudah buka puasa. Artinya waktu kita normal. Pendek banget puasa enggak, panjang banget juga enggak. 12 jam rata-rata kita puasa. Coba di negara-negara yang ada puasa yang terlama Pak, itu negara-negara yang dekat kutub tuh, itu lamaan siangnya daripada malamnya. Di Kanada tahu Kanada? Keroyok kita dikit. Itu di Kanada paling lama 19 sampai 20 jam. Kita cuma 12 jam Pak, di sana 19 jam. Paling cepat dia 16 jam paling cepat. Rata-rata 19 sampai 20 jam. Negara di Kanada yang paling lama puasa itu Pak, itu di Finlandia. 23 jam dia puasa. Bayangkan kalau 23 jam, ya seharian dia puasa. Istirahatnya cuma sejam,
begitu dur langsung buka, habis buka sholat isya, tarawih, sahur lagi udah. Kita normal Pak. Paling cepat, negara yang paling cepat waktu puasanya itu Argentina. Rata-rata cuma 9 jam dia paling lama puasa, 9 jam. Kalau imsaknya jam 5, itu jam 2 siang udah buka puasa. Udah maghrib jam 2 siang. Makanya yang pengen puasa setengah hari, pindah aja ke Argentina. Negara kita aman, tidak dalam konflik. Waktu puasa kita normal. Kalau masih nggak puasa juga kebangetan, ya nggak? Di mana rasa syukurnya dia kepada Allah? Nikmat Allah begitu banyak dia makan. Ya Allah luar biasa, nikmat Allah begitu banyak dia nikmatin. Ya kadang-kadang jam 11 nih kayak gini nih, udah pertengahan puasa, udah mau ngabisin. Siang-siang pada merokok, pada ngopi. Kalau hari pertama warteg nasi padang masih tutup pakai kain belacu. Kalau sekarang udah nggak pakai kain lagi udah pada ngablang. Tahu nggak ngablang? Apa itu ngablang ya? Udah terbuka lebar. Maka saya kadang-kadang Bu, Pak maaf suka miris kalau melihat ada orang Islam tinggal di Karang Tengah, tinggal di Ciledug, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, badannya sehat, nggak gila, ya nggak? Tapi nggak mau puasa, nggak mau ngaji, nggak mau sholat 5 waktu. Ya Allah, siang-siang lagi makan, lagi minum. Kadang-kadang hati saya suka miris gitu Pak. Pengen orang begitu saya kumpulin, udah kita kumpulin, kita bawa ke Palestina. Iya. Ya mau ngapain tinggal di Ciledug juga di Karang Tengah. Puasa enggak, sembahyang enggak, nyempit-nyempitin doang. Mendingan ketahuan ke Palestina perang mati syahid kan begitu ya. Makanya Ibu Bapak Saudara, nikmatnya yang Allah berikan buat kita, negara kita aman, kondusif, tidak dalam perang. Maka laksanakan tuh perintah Allah. Puasa, sholat, ngaji, bukan cuma sekedar kita menjalankan perintah, tapi juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang sedikit bersyukur daripada tidak sama sekali. Bikin status Bu ntar di WA pulang dari sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.